Hendak dilamar tapi dia gugup sendiri, bingung harus menjawab apa. Karena bagaimanapun ayah dan ibunya tidak akan terima kesalahan semacam ini. Apalagi perutnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Lalu kamu maunya bagaimana? Entahlah, pertanyaan Mikhail sejak tadi belum dia jawab. Setelah Ibra meminta mereka menunggu di luar dan memberikan ruang untuk Kanaya beristirahat, kini Mikhail justru membawanya ke kamar. Atas perintah siapa? Jelas saja dia yang memutuskan sendiri. Dia tidak nyaman jika membicarakan hal ini di ruang tamu, karena baginya Zia bukan tamu. Hal ini dia lakukan tanpa sepengetahuan Kanaya, mana mungkin Kanaya mengizinkan putranya kembali mengambil kesempatan. Kalau misal tanpa sepengetahuan mereka gimana? Tanya Zia pelan, ada banyak alasan yang membuat dia merasa lebih baik sendiri saja. Kita durhaka, Zi. Kata papa, dengan atau tanpa izin nantinya, mereka tetap harus tahu. Syukurlah, sepertinya otak Mikhail berguna untuk mengingat beberapa ucapan Ibra walau tidak seluruhnya. Meski jujur saja saat ini dia sedikit kacau dan bingung sendiri hendak melakukan apa sebenarnya. Zia, panggil Mikhail. Kalau wanitanya itu hanya diam, sejak tadi dia mempertimbangkan perkataan Mikhail sebenarnya. Apa? Astaga, kamu dengar aku? Tanya Mikhail menatap Zia putus asa, padahal lidahnya sudah terasa sedikit ngilu usai menjelaskan panjang lebar tentang hal ini. Dengar kok. Zia menunduk, yang Zia takutkan bukan hanya kemarahan dan kekecewaan orang tuanya, melainkan penilaian orang lain kepada keluarganya. Dia berasal dari keluarga yang cukup besar dan beberapa saudara dari ibunya adalah orang terpandang. Meski tidak pernah sekalipun mengulurkan tangan, akan tetapi percayalah, jika ada kabar yang tidak mengenakan mereka akan berbondong-bondong mencaci bahkan tega menghina seakan tak pantas disebut manusia. Sempat berpikir untuk tetap menerima Mikhail tanpa memberitahukan apapun pada orang tuanya. Akan tetapi, saat ini Ibra memegang kendali dan dia tidak mau jika Zia tiba-tiba dinikahi semudah itu. Yang kamu takutkan apa sebenarnya? Kamu takut orang tuamu melarang dan kamu gagal jadi istriku? Tanya Mikhail menarik sudut bibirnya tipis, jika saja ada penghargaan manusia paling percaya diri sedunia, mungkin dialah orangnya. Bukan begitu, tapi takut jika nanti pihak keluarga ibuku menghina keluargaku, itu saja. Zia memainkan jemari Mikhail yang sejak tadi berada di atas pahanya, sedikit membuat tenang sebenarnya. Persetan dengan apa yang dikatakan orang lain, Zia, yang akan menikah kita dan yang menjalaninya adalah kita. Kalaupun kamu takut orang tuamu jadi sasaran, aku yang akan bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Cara pikir Zia sempit sekali, ingin rasanya dia teriak kuat-kuat di telinga Zia. Mengapa calon istrinya ini terkadang bodoh sendiri, pikirnya. Zia menatap lekat wajah serius Mikhail, tatapan itu seakan mengungkapkan bahwa semua kekhawatiran Zia tidak ada gunanya. Istirahat ya, kamu kurang tidur sepertinya. Meyakinkan Zia sepertinya memang sedikit rumit, pria itu membopong tubuh Zia agar posisinya lebih nyaman untuk tidur. Berlebihan sekali, padahal dia bisa pindah sendiri tanpa perlu bantuan Mikhail layaknya orang sakit. Bapak mau kemana? Menemui papa lagi, ini sangat-sangat serius jadi harus dibahas. Pembicaraan mereka sebelumnya belum usai, Kanaya butuh Ibra dan sang papa ingin membahas semuanya bersama Mikhail empat mata. Pembicaraan antara pria tentu saja. Aku tidak akan lama-lama, andai aku belum kembali ketika kamu bangun. Minta bantuan orang lain saja, mereka tidak akan berani menolak permintaanmu. Zia mengangguk, walau dalam hatinya menolak semua perkataan Mikhail. Memangnya siapa dia berani memerintah, pikir Zia luar biasa sadar diri untuk saat ini. Menatap punggung Mikhail yang kini menjauh, berada di sisi pria itu benar-benar membuatnya nyaman dan merasa aman. Sebuah perasaan yang belum pernah dia rasakan sejak dahulu. Hampir 2 jam dia mendapat banyak kultum dari sang papa, dia pikir hanya merencanakan lamaran atau semacamnya. Ternyata itu hanya 0,5% dari materi yang Ibra berikan pada putranya. Ragunya Ibra terkait tanggung jawab Mikhail masih sebesar itu. Dengan langkah lesu dia berlalu, dan kemudian matanya tertuju pada 2 orang pelayan yang terlihat sibuk sekali. Dengan membawa sprei baru dari kamar Kanaya dan mereka berjalan mengarah kamar tamu. Tunggu, ada apa? Tanya Mikhail menghentikan salah satu di antara mereka dengan cepat, perasaannya mendadak tidak enak saat ini. Nyonya minta menyiapkan kamar tamu, dan... Kamar tamu? Untuk siapa? Dia yang bertanya akan tetapi dia yang meninggalkan wanita itu. Baru saja hendak menjawab dan Mikhail sudah berlalu seenaknya.
Ini adalah bencana baginya. Secepat mungkin Mikhail berlari ke kamar tamu. Kakinya sudah benar-benar baik saja hingga beberapa orang di sana dibuat menganga. Mama, Mam, buat apa? Kanaya menatap heran putranya yang kini luar biasa panik. Mikhail bahkan menahan mereka yang tengah menyiapkan kamar itu sebaik mungkin. Kamar Zia dong, sayang. Kamar siapa lagi? Kenapa harus? Kita bisa tidur bersama, kamarku cukup luas dan juga nyaman pastinya. Mama tahu isi otak kamu, siapa yang mengizinkanmu tidur sekamar? Kalian belum menikah, kamu jangan macam-macam di rumah ya, Kyle. Tidak diragukan jika Mikhail memang anak Ibra, suaminya dulu hampir sama. Bahkan dia rela menerobos masuk ke apartemen Siska demi bisa bertemu dan bercumbu mesra. Tapi, Ma, jangan begitu. Tidak ada tapi-tapian, kalian berdua baru boleh sekamar setelah menikah. Yang lalu lupakan Mama tidak terima alasan. Sudah dapat Kanaya tebak bahwa Mikhail jelas akan membenarkan tindakannya dengan alasan yang sudah berlalu bahkan lebih dari sekadar tidur. Dia tidak mau dan mengerti di posisi Zia tidak akan senyaman itu jika tidurnya diganggu. Ma, biarkan kami sekamar. Mikhail janji hanya tidur, tidak akan macam-macam, Mama ayolah. No, Mikhail keputusan Mama sudah bulat titik. Kanaya berucap tegas dan tidak menerima keluhan setelah ini. Zia hamil, Ma. Dia pasti tidak akan nyaman tidur di sini. Mikhail merengek layaknya bocah TK, kebebasannya dibatasi begini dan rasanya sangat tersiksa sekali. Tidak ada yang aneh dengan kamar tamu, ukurannya sama dan tentu saja nyamannya akan sama. Mikhail saja mengada-ngada demi menggoyahkan hati Kanaya. Kalau begitu tukar saja, kamu yang di kamar tamu mau. Bukan itu yang dia inginkan, yang Mikhail mau adalah mereka satu selimut dalam menghabiskan malamnya. Bukan sendiri-sendiri begini, pria itu memasang wajah melas seakan Kanaya ibu tiri terkejam di dunia. Mama jahat, tega memisahkan anak dari papanya. Baru juga ketemu udah dipisahin. Dia menggigit ujung kukunya dan demi apapun Kanaya luar biasa kesal mendengar penuturannya. Kamu atau Mama yang jahat? Bayi seperti Zia diajak buat bayi. Dasar pedofil. Mama astaga, celetuk Mikhail seakan tak percaya kalimat itu keluar dari sosok bidadari seperti mamanya. Teruskan, pastikan calon menantuku bisa nyaman. Dan nanti salah satu di antara kalian temani Zia tidur di sini, titah Kanaya yang semakin berhasil membuat Mikhail menganga, benar-benar tidak punya kesempatan sedikit pun kali ini. Keputusan Kanaya sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Malam ini sudah dipastikan dia tidak bisa memeluk Zia sirat malam kemarin, Kanaya benar-benar merealisasikan rencananya. Zia melihat sekeliling, sepertinya memang lebih nyaman dia tidur sendiri. Bersama Mikhail terkadang membuat malamnya terasa panas, pelukan Mikhail membuat sesak dan bahkan kram ketika terbangun lantaran posisinya yang tidak berubah. Ketukan pintu membuyarkan pikiran Zia, dia baru saja selesai mandi. Setelah tidur siang yang cukup panjang, hingga akhirnya terbangun dan Kanaya minta pindah kamar 1 jam lalu. Hai, sudah selesai mandinya. Baru saja ditinggal 1 jam, Mikhail sudah berada di hadapan Zia dengan senyum lebarnya. Pria itu tampaknya lebih segar, masih berdiri dengan tegapnya dan Zia hanya menatap dengan mata membola. Sudah, jawab Zia dengan suara lembutnya, terlalu lama menatap pria ini membuat Zia tak sadar jika dirinya terpana. Makan malam sudah siap. Mama sudah menunggu, ayo. Tidak ada penolakan ketika Mikhail meraih pergelangan tangannya amat lembut. Meski Zia belum memiliki keberanian sebesar itu di rumah ini, ketakutan itu masih di hadapan Kanaya dan juga Ibra. Mereka persis pasangan suami istri yang baru menikah beberapa bulan lalu, melewati beberapa ruangan dengan langkah pelan demi membuat Zia nyaman. Semakin mendekati ruang makan jantung Zia semakin tidak aman. Padahal, Kanaya bukanlah sosok yang menakutkan ataupun kasar meski pada orang baru sepertinya. Telapak tangannya bahkan terasa dingin, entahlah sebenarnya apa yang Zia rasakan saat ini. Dari jarak yang masih cukup jauh, Kanaya menyambutnya dan menarik pergelangan tangan Zia hingga keduanya terpisah, menyisakan wajah kesal Mikhail karena Kanaya hanya memedulikan Zia seorang. Sini-sini, kamu duduk di dekat Mama. Zia sedikit gugup dengan perlakuan Kanaya yang begini, dia benar-benar melayani dan memperlakukan Zia sebaik itu. Iya, Nyo. Mama, kan udah diajarin jangan manggil begitu, Zia. Kanaya sedikit gemas lantaran Zia masih saja memanggilnya begitu. Sejak lama menantikan anak perempuan namun tidak Tuhan izinkan, adanya Zia seakan menjawab doa Kanaya sejak lama. Iya, Ma.
Kanaya hanya sibuk dengan Zia saja, tak peduli dengan wajah masam yang kini menarik kursi di hadapannya. Sengaja kasar demi mencari perhatian, namun yang terjadi justru teguran sang papa yang risih dengan cara Mikhail duduk seheboh itu. Sekalian mejanya kamu tarik juga, Kyle. Tidak sengaja, Pak. Dia ingin duduk di samping Zia, tapi mamanya menyebalkan luar biasa. Masih terdiam dan melihat apa yang Kanaya lakukan, walau itu sebuah pertanda baik yang artinya kehadiran Zia benar-benar diterima. Akan tetapi, Mikhail kesal saja kalau Kanaya justru lebih posesif daripada dia. Dia tidak bisa makan ikan, Ma. Hah. Setelah dia berucap demikian barulah Kanaya menoleh ke arahnya. Zia memang tidak bisa makan ikan, bukan karena alergi melainkan durinya. Mereka menghabiskan waktu bersama hanya dalam waktu singkat akan tetapi Mikhail mampu memahaminya. Benar begitu, Zia? Tanya Kanaya kemudian, baru saja dia memilihkan ikan goreng dengan ukuran paling besar di sana, nyatanya Zia tidak bisa. Banyak durinya, Ma. Kanaya terkekeh mendengar jawabannya, tanpa berpikir akan dianggap bagaimana Zia menjawab dengan polosnya. Ini terlalu lucu, dengan santainya dia menjawab tidak bisa makan ikan karena durinya. Mama pisahin dagingnya mau. Tidak usah repot-repot, Ma. Serahkan padaku. Mikhail menawarkan diri dengan suara lantangnya, dia sedang menjalankan aksi agar Zia bisa duduk di dekatnya. Sesulit itu membuat Kanaya mengizinkan mereka berdekatan. Biar Mama saja, kamu pikir Mama tidak paham isi otakmu. Padahal dia baru saja hendak meraih piring Zia, dan Kanaya sudah bertindak sebelum pria itu benar-benar melanjutkan aksinya. Astaga, kalian hanya akan meributkan hal ini. Kapan makannya? Ibra yang sejak tadi jadi pemantau lama-lama kesal sendiri. Bukan karena perhatian Kanaya pada Zia, melainkan putranya yang sejak tadi uring-uringan dan itu sangat menyebalkan. Papa duluan kan bisa, memang harus disuapi Mama. Seenteng itu dia bicara pada orang tua, tanpa membentak dan kalimat itu benar-benar terdengar menyebalkan. Kurang ajar, mulutmu Papa parut mau, Mikhail. Mata Mikhail membulat seraya menutup bibirnya dengan jemari. Dia hanya diam setelahnya, jika sampai benar-benar diparut, bibir ranum Zia akan kesepian, pikirnya. Selamat malam, kenapa aku tidak dipanggil, Mama? Terlalu perhatian dengan Zia hari ini, dia lupa dengan salah satu pangerannya yang baru pulang beberapa saat lalu. Kanaya memanjakan mereka sama, dan malam ini dia benar-benar lupa memanggil Syakil. Mama lupa, Mikhail juga kenapa diam saja. Saling menyalahkan, Ibra sudah menghela napas kasar sejak tadi. Entah itu serius atau tidak, akan tetapi putranya ini memang terbiasa cari perhatian hanya karena lupa dipanggil makan malam. Manja, turun sendiri kan bisa. Sudah tahu waktunya makan malam, kenapa harus dipanggil? Sewot. Suka-suka akulah. Syakil duduk di samping Mikhail dan belum menyadari siapa di hadapannya. Pria itu memang sedikit tak peduli dengan orang baru, meski tadi sore para pekerja di rumahnya sudah sibuk membahas tamu di rumahnya, sama sekali Syakil tidak penasaran. Hingga, semua itu terbantahkan ketika tatapan mereka bertemu. Syakil membeku sesaat dan berusaha memahami keadaan, matanya benar-benar tidak salah lihat. Ma. Sorot matanya meminta penjelasan, Zia juga tiba-tiba menunduk dan membuang pandangan. Syakil juga demikian, dia tidak menyapa Zia secara langsung maupun memperlihatkan jika dia mengenal Zia. Zia, yang selalu kakak kamu cariin sewaktu sakit. Cantik kan, Syakil? Kanaya berucap dengan cerianya, tanpa tahu saat ini Syakil terpukul dan tak percaya dengan apa yang dia lihat. Meski sudah mengetahui Zia yang dimaksud adalah Valencia, akan tetapi melihat dia benar-benar berada di hadapannya ini Syakil jelas saja terkejut. Iya, cantik. Memang cantik, dan itu alasan Syakil sangat menginginkan Zia saat masih menjadi kekasih Zidan. Ada secercah kebahagiaan dalam hati Syakil, karena pada akhirnya seseorang yang dia cari-cari dengan segala cara kini hadir di hadapannya. Meski secara sadar Syakil pahami, jika Zia sudah pindah ke lain hati dan tidak mungkin ada kesempatan baginya karena saingannya bukan Zidan lagi, melainkan kakaknya sendiri. Zia, ini anak mama yang paling kecil. Tidak kalah tampan dari Mikhail kan? Kanaya bertanya dengan senyum manisnya, begitulah cara Kanaya mengenalkan putranya kepada siapapun. Salam kenal, Zia, akhirnya Hail berhasil menemukanmu. Dia hampir gila 3 bulan lalu. Percayalah, yang hampir gila bukan hanya Mikhail saja, melainkan dia juga sama. Syakil. Bentak Mikhail tak suka lantaran selalu disebut gila oleh adiknya, jujur saja dia kesal sekali sebenarnya.
Zia hanya diam, bingung sekali hendak bagaimana. Dia malu, tidak pernah dia duga jika akan kembali bertemu Syakil dengan keadaan yang begini, hamil besar tanpa ikatan pernikahan. Dia cantik, wajar kakak selalu berusaha mencarinya. Berhenti memujinya, dia calon istriku. Paham anak kecil. Mikhail mengusap puncak kepala Syakil, masih benar-benar diperlakukan bak remaja. Ingin lari, dia ingin pergi saat ini. Dia pernah malu tapi tidak pernah sebesar ini, mau bagaimana dia nanti bersikap jika Syakil menyadari perutnya sudah sebesar ini. Saat ini mungkin dia tidak menyadari karena Zia duduk dan perutnya terhalang meja makan. Namun untuk selanjutnya bagaimana? Demi Tuhan Zia kelimpungan. Zia, ada yang salah? Tanya Kanaya menepuk pundak Zia yang kini terdiam dan menunduk sejak tadi. Ah, enggak. Maaf, Ma. Syakil menatapnya kian teliti saja, entah itu tatapan rindu atau tatapan segudang tanya lantaran penasaran. Zia salah tingkah, dan gerak-geriknya mencurigakan di mata Syakil. Zia, kamu kenapa? Perutnya nggak nyaman? Sakit atau apa? Pertanyaan beruntun Mikhail yang membuat Zia semakin memerah, demi apapun dia ingin menghilang saat ini juga jika bisa. Iya, kenapa? Mual. Tambah Kanaya dan membuat Zia semakin tenggelam dalam perasaan malunya. Berpura-pura tenang padahal hati bergemuruh luar biasa itu bukanlah hal yang mudah, terutama saat ini Syakil tak henti-henti melihat ke arahnya. Syakil, mau kakak congkel bola matamu? Hufat, demi Tuhan Zia bersyukur sekali Mikhail melakukan hal itu. Walau ulahnya berhasil membuat Ibra tersedak, namun ada manfaatnya karena kini Zia bisa sedikit lebih tenang. Mikhail, orang sepertimu harusnya makan malam di kamar. Adabmu persis Tarzan. Salahkan Syakil, Pak. Sejak tadi aku diam tapi dia masih curi-curi pandang ke arah Zia. Mana mau dia mengalah, sudah hampir selesai makan dan memang pandangan Syakil selalu ke arah Zia. Mikhail menyadari jika calon istrinya tak nyaman akan tatapan maut Syakil yang tidak bisa diartikan. Dia di depanku, mana mungkin aku melihat ke arah papa, jawab Syakil tak mau kalah, keributan seperti ini sebenarnya biasa. Mikhail yang marah dan Syakil tak merasa salah adalah hal lumrah, dan sebagai wanita yang melahirkan keduanya, Kanaya tidak mau ikut campur malam ini. Alasan, kamu jangan macam-macam. Masih kecil sudah berani lirik-lirik perempuan, belum lagi perempuan yang kamu lirik itu calon kakak iparmu, Syakil. Andai tidak ada Ibra, mungkin Mikhail sudah menumpahkan air mineral ke kepala Syakil agar tentram sedikit. Haha, masih kecil katamu. Bukankah Zia juga seumuranku? Seharusnya dia juga belum boleh menikah denganmu. Syakil keceplosan, sudah berusaha sebaik mungkin agar terlihat benar-benar asing dan tidak pernah mengenal sebelumnya. Akan tetapi adanya Zia di sini benar-benar membuat kerinduannya tak bisa berbohong. Tahu dari mana? Tanya Mikhail kemudian yang berhasil membuat Syakil gelagapan, bingung hendak menjawab apa lantaran ini lebih gila dari bayangannya. Ya aku menebak saja. Dia masih kelihatan sangat muda, pasti seumuran denganku. Benar kan, Ma? Syakil meminta validasi dari sang mama yang sejak tadi menikmati makan malamnya. Tampak tak peduli dengan perdebatan kedua putranya sama sekali. Sesuai tebakan kamu, kasihan sekali Zia sebenarnya. Jawaban sarkas yang Kanaya berikan sengaja menyindir putranya. Pria itu hanya menatap sang mama datar seakan pasrah dengan sindiran keras yang Kanaya berikan. Zia menarik sudut bibir mendengar ucapan calon mertuanya, mereka memang sebaik itu. Setelah mengenal Mikhail dia menduga keluarganya lebih menyebalkan lagi, ternyata dugaannya salah besar. Hingga dia benar-benar merasa lega kala Syakil memutuskan lebih dulu ke kamar dengan alasan tugasnya yang luar biasa banyak. Tidak heran jika dia begitu, di kampus Syakil memang berprestasi. Dia harapan mama satu-satunya sekarang. Sampai saat ini mama belum izinkan Syakil pacaran, cukup kakaknya saja yang pernah gila karena perempuan. Kanaya membuyarkan lamunan Zia pasca Syakil masuk dalam kamarnya. Mama jangan membuat pikiran Zia semakin berbelit, dia lelah. Jika diteruskan, bisa-bisa sejarah kelam hidup Mikhail terungkap semua dan hati Zia akan terluka. Dia tidak mau itu terjadi, sekalipun dia memiliki masa lalu yang luar biasa buruk, bersama Zia dia ingin menjadi pria yang baik tentu saja. Ah iya, Mama lupa, kamu lagi hamil juga. Kanaya mengelus perut Zia pelan-pelan, takut jika calon cucunya mengikuti jejak Mikhail nantinya. Apa hubungannya? Tanya Mikhail sedikit meninggi, Ibra menghela napas kasar lantaran putranya kian menjadi. Mama tidak mau nanti cucu mama lahirnya persis kamu, jangan sampai sifat buruk kamu turun ke cucu mama.
Seakan benar-benar buruk, Mikhail mencebik kesal namun itu memang benar. Sifatku turunan papa, jangan salahkan aku yang begini. Heh tidak sopan, papa masih di sini berani sekali mulutmu, Mikhail. Piring Ibra sudah kosong, sepertinya sangat cocok mendarat di wajahnya. Lihat, ketahuan kan salah satu sifat buruknya selain yang kamu tahu dia pemaksa itu, tutur Kanaya menunjuk putranya. Zia lagi-lagi hanya bisa tersenyum mendengar ucapan Kanaya. Dia juga tidak punya sopan santun, Zia. Adabnya memang persis Tarzan, tambah Ibra kemudian, keduanya tidak ada yang membela. Tinggallah kini Mikhail yang memendam kekesalan luar biasa. Malam kian larut, suasana sudah sesunyi itu dan Mikhail masih berusaha mencari posisi nyaman. Dilihatnya jam di atas nakasnya, pukul 1.30 dini hari. Mata Mikhail sama sekali tak bisa kompromi, sudah berapa posisi dia coba dan hasilnya sama saja. Sial asterisan. Mama benar-benar meresahkan. Dia menendang angin dan cepat-cepat beranjak dari tempat tidurnya. Tidak ada tujuan lain, langkah kakinya menuntun Mikhail untuk ke kamar tamu saat ini juga. Berlari meniti anak tangga, dia sama sekali tak takut jatuh demi bisa tiba dengan cepat ke kamar Zia. Sedikit berlari namun berusaha sebaik mungkin agar tidak berisik, Mikhail membuka pintu begitu pelan lantaran khawatir seseorang yang menjaga Zia di dalam akan sadar dengan kehadirannya. Hufat, syukurlah. Tidak dikunci, beruntung sekali dia malam ini. Kamarnya sudah gelap, hanya mengandalkan penerangan dari lampu tidur yang temaram. Dengan teliti dia tatap sekeliling kamar dengan penerangan seadanya, memastikan di mana pelayan yang diminta menemani Zia tidur berada. Dasar bodoh, besok kupastikan kau dipecat. Dia mengumpat begitu pelan namun luar biasa bersyukurnya kala dia menyadari seorang wanita muda yang biasa membantu Ningsih memasak di dapur itu tidur di sofa. Padahal tempat tidurnya luas, mungkin karena mereka tidak berani untuk tidur bersama Zia. Mikhail menggigit bibirnya, berjalan menuju tempat tidur dengan jantung yang berdegup tak karuan. Wajah tenang Zia membuatnya luluh, cukup lama Mikhail menunduk demi menatap setiap inci wajah mungil wanitanya. Selimutnya hanya menutupi kaki, posisi tidur yang luar biasa brutal dan membuat sesuatu dalam diri Mikhail seakan naik seketika. Kaki yang membuka begitu lebar seakan pasrah dan membebaskan seseorang berbuat apapun padanya, memang pikiran Mikhail segila itu. Eis, kamu benar-benar mengujiku, Zia. Sebelum pikirannya semakin buruk, Mihai segera menarik selimut hingga menutupi dadanya. Menatap sejenak perut Zia yang sudah membesar karenanya dengan perasaan bersalah. Meski di waktu terakhir berhubungan dia memang sengaja melakukannya dengan harapan hadirnya seorang anak di dalam rahim Zia akan mampu merebut wanita ini seutuhnya dari Zidan. Sayangnya, semua rencana Mikhail dulu hancur seketika sebuah kejadian sial itu menimpanya. Maaf, Zia. Hidupmu menjadi sesulit ini karena aku. Dia tidak bisa menahan ini lebih lama, Mikhail membenamkan bibirnya begitu lembut. Zia yang sadar seseorang tengah mengacaukan tidurnya kini membuka mata dan terperanjat luar biasa kala melihat Mikhail dari jarak yang sedekat itu. Haham. Mencoba mendorong dada Mikhail pelan, namun secepat itu Mikhail menahan tangannya. Syat. Jangan bersuara, nanti dia dengar. Mikhail membekap mulut Zia dengan tangannya kini, tampaknya hanya dengan bibir Zia masih bersuara. Zia mengangguk pelan-pelan, persis tawanan yang mengikuti apa kata penculiknya. Ngapain kesini? Tanya Zia kala dirinya bisa bernapas lega pada akhirnya, dia merinding meski sebenarnya Mikhail pernah melakukan hal yang lebih gila dari ini. Aku tidak bisa tidur, Zia. Sumpah. Mikhail menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Zia, tampak frustasi sekali dia berpisah walau baru beberapa jam saja. Lalu aku harus bagaimana? Bapak jangan macem-macem ya, ketahuan Mbak Rani mati kita. Anti-anti, kode keras Mikhail sudah terlalu jelas dan sebagai wanita dia jelas saja mengerti apa maksudnya. Hahaha kamu mikirnya apa? Pikiranku tidak ke sana, aku hanya ingin memelukmu malam ini. Mikhail tersenyum tengil, dia kini menatap lekat-lekat wajah Zia. Memangnya boleh? Kalau ketahuan mama gimana? Aku dipindahin ke gudang nanti. Semenjak bertemu setelah perpisahan yang cukup lama itu, Mikhail belum pernah macam-macam. Walau tetap saja bibirnya masih nakal seperti dulu, setidaknya dia mengurangi kadar kegilaannya. Boleh saja, kamu milikku bukan milik mama. Berani dia pindahkan ke gudang, kita pindah ke Belanda. Peraturan ada untuk dilanggar, Mikhail kini naik ke atas ranjang dan tidur di sebelah Zia tanpa peduli aturan Kanaya. Kunci kamar juga berada di kantongnya, jadi wanita yang menjaga Zia tidak akan bisa mengadu jika nanti dia bangun lebih dulu.
Aku serius, ucap Zia tetap saja khawatir Kanaya marah besar. Tidak akan, percayakan semua pada suamimu ini. Sebelum malam berakhir, dia kembali berbual dan menghujani Zia dengan kecupan tanpa ampun hingga wanita itu bingung sendiri.